Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa dengan renungan ceria pada hari ini. Berkat dan penyertaan Tuhan kiranya tetap terus memberikan semangat baru kepada kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, datang menghadap tahta-Mu yang kudus bersyukur ketika berkat penyertaan-Mu ajaib di sepanjang perjalanan hidup kami. Hari ini untuk kesekian kalinya kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kami dan memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan hidup kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu setuju bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan pemeliharaan kepada kehidupan kita, bahwa Tuhan itu menjadi sumber pertolongan utama dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi kehidupan kita. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya kehidupan beriman seringkali mengalami yang namanya pasang surut. Hari ini kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan menolong, bahwa Tuhan itu baik, tetapi 1 jam berikutnya, setengah jam berikutnya, tiba-tiba kita dirundung oleh kegalauan, di mana kita mulai meragukan kasih Tuhan, mulai meragukan cinta Tuhan, mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri kita sendiri yang berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa keadaan tidak pernah berubah, maupun dari luar, di mana kita bisa melihat banyak hal yang begitu mengecewakan di dalam kehidupan. Muaranya ketika kita merenung ulang, tiba-tiba kita mulai ragu, benarkah bahwa Tuhan itu pasti memberikan pemeliharaan kepada kehidupan saya? Sebuah pergumulan yang tidak mudah harus dihadapi oleh Elia pada masa lampau. Beberapa tahap lampau cerita ini memberikan sebuah inspirasi penting bagi kita bagaimana Allah berkarya dengan cara yang sangat luar biasa. Elia harus berhadapan dengan sebuah situasi di mana kekeringan, kekelaparan telah melanda daerah tempat di mana dia berada, dan itu sebagai wujud hukuman Tuhan atas umatnya, khususnya kepada Israel yang kala itu di bawah pimpinan Ahab telah menyembah Baal. Kekeringan telah menyebabkan kelaparan. Dan itulah yang membuat Elia kemudian harus pontang-panting. Tetapi satu hal yang pasti bahwa pemeliharaan Allah itu nyata. Bukan satu hal yang mudah untuk bisa menemukan pemeliharaan Allah dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi-situasi yang mencekam, dalam situasi yang tidak menyenangkan dan mengenakkan dalam kehidupan. Apa yang kita baca pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kalau umat Tuhan pada masa itu berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu hanya berlaku di tempat-tempat tertentu saja, melalui Elia kita disadarkan ketika dia mendapatkan perintah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, di mana itu bukan tempat di mana bangsa Israel, umat Tuhan itu berkuasa. Ini memberitahukan kepada kita poin-poin penting dalam kehidupan kita bersama, bahwa sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu terus ada dimanapun kita berada. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ajaib,
Artinya pemeliharaan Tuhan itu berlaku di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Bayangkan bagaimana Elia dijanjikan oleh Tuhan, seorang janda akan memberi dia makan. Padahal pada masa itu kehidupan seorang janda adalah kehidupan yang sangat menderita, terlunta-lunta, tidak ada tempat untuk bernaung, bahkan dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai sebuah aib. Menarik kalau kita kemudian menemukan bahwa pemeliharaan Allah itu berlaku bagi sang janda yang ternyata dipakai oleh Allah untuk memelihara kehidupan Elia. Dan ternyata bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Setelah sungai kering, burung gagak yang memberikan roti dan daging berhenti, ya, pemeliharaan Tuhan terus kemudian berlanjut. Dari cerita seutuhnya, kisah Elia dan janda dari Sarfat ini, kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan bahwa pemeliharaan Tuhan itu bermula ketika kita menghargai hal-hal yang kecil. Menghargai berkat Tuhan yang hanya dalam wadah yang kecil. Bagi sang janda ini, bagaimana dia hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli dan tepung yang tidak seberapa. Pemeliharaan Tuhan itu nyata ketika Elia meminta sang janda ini untuk membuat terlebih dahulu bagi dirinya sebagai simbol wakil Tuhan di muka bumi, sebagai seorang nabi Tuhan. Itu mengandung maksud bahwa mengutamakan Tuhan itu menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan. Jangan pernah keberadaan Tuhan itu tergeser oleh kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ketika kita mendapatkan gaji atau mendapatkan apapun dalam kehidupan kita, bagian pertama kita berikan kepada siapa? Kita diajarkan untuk mengucap syukur pertama kali kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Diperlukan sebuah sikap taat dan percaya, terus berpengharapan. Ketika sang janda ini ketakutan, ketika sang janda ini merasa cemas, kami akan mati, Elia memberikan pengharapan. Elia mencoba untuk memberikan sebuah pencerahan. Janganlah takut. Sebuah sikap yang penting untuk dapat kita teladani dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa takut. Karena penyertaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Waspadalah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meyakini pemeliharaan Tuhan atas kehidupan itu bukan perkara mudah. Ada begitu banyak hal menghambat kita. Ketika kita hanya fokus kepada apa yang kita miliki, ketika kita hanya mengukur segala sesuatu dalam ukuran kita, pikiran kita, ukuran yang biasa kita pakai untuk mengukur. Kadang-kadang kita tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang terlalu kecil, remeh. Padahal kadang-kadang justru dari hal-hal kecil tersebutlah berkat Tuhan itu mengalir. Apalagi ketika kita bersikap fatalis, di mana memastikan segala sesuatu seolah-olah pasti seperti itu, seperti sang janda yang mengatakan bahwa setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Begitu banyak pikiran yang mengganggu kita, seolah-olah kita sudah memastikan segala sesuatu seperti yang biasanya terjadi. Bahwa pasti akan seperti ini, pasti akan seperti ini. Sebuah cara sederhana Bapak Ibu dan Saudara, coba kita tulis apa yang sudah kita pastikan dan kita uji apakah memang itu benar terjadi. Banyak kesaksian memberitahukan kepada kita bahwa berbagai macam kekhawatiran, sikap-sikap negatif yang kita bangun dalam pikiran kita ternyata seringkali tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita memasuki bulan diakonia. Kita diingatkan kembali untuk
melihat kehidupan kita secara konkret. Ketika kita melakukan pelayanan, jangan pernah berpikir meremehkan. Bahkan keberadaan seorang janda bisa dipakai oleh Tuhan ketika kita membantu orang berdiakonia. Orang tersebut tidak lebih rendah dari kita. Sebaliknya justru melalui pelayanan diakonia kita terinspirasi untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan. Waspadalah godaan untuk meremehkan hal-hal yang kecil. Pelayanan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita lakukan dengan penuh rasa syukur dan semangat. Pelayanan diakonia bukan untuk merendahkan, tetapi untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Bahkan seorang janda pun dipakai oleh Allah untuk memberi makan kepada Elia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki bulan diakonia, esok hari yang kita buka dalam ibadah pembukaan dengan penuh rasa syukur, dengan iman dan percaya bahwa ketika kita menghayati setiap pelayanan yang kita lakukan, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kasih penyertaan-Mu ajaib bagi hidup kami, Bapa. Kami boleh belajar melihat pemeliharaan-Mu yang ajaib di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ketika pikiran kami membatasi pemeliharaan-Mu, hanya dibatasi kepada apa-apa yang kami pikirkan semata, tetapi lupa bahwa kuasa-Mu melampaui segala-galanya. Tuntun kami, Bapa, untuk bisa memberikan pelayanan diakonia dengan sebaik-baiknya, dengan penghargaan yang kami arahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan shalom.